Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dapat berjumpa melalui video ini untuk membahas lanjutan dari materi sistem digital sebelumnya, yaitu operasi perkalian dan pembagian. Yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Oke, operasi perkalian. Oke, yang pertama yang kita bahas perkalian biner. Ukuran di dalam perkalian biner, bisa dilihat ya. Ini jadi ya mirip dengan perkalian desimal. Jadi ketika 0 kali 0 hasilnya 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, dan 1 kali 1 sama dengan 1. Gitu ya. Jadi contohnya, contoh 1 nih. Hitunglah 101 basis 2 dikali dengan 11 basis 2 sama dengan berapa? Gitu ya. Oke, jadi kita menggunakan cara bersusun ke bawah ya, perkalian bersusun. 101, 11 dikali. Ya tinggal kalikan. Berarti 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Ya seperti perkalian desimal ya. Yang ini berarti geser 1 gitu ya. Yang apa? Digit kedua sebelah kiri yang bawah gitu ya. 1 kali 1 nih. 1 kali 1, 1 jadi sini, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Tinggal, nah berikutnya baru penjumlahan biner gitu ya. 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1, nya 1. Jadi 1, 1, 1, 1. Maka hasil perkalian 101 dengan 11 sama dengan 1111 basis 2. Oke, gitu ya. Jadi di perkalian, nah, di perkalian penjumlahan pasti digunakan lagi karena dari setelah dikali itu akan kita gunakan penjumlahan bilangannya gitu ya. Penjumlahan perkalian biner pasti di dalamnya ada penjumlahan biner. Nah, berikutnya ini perkalian oktal. Maka di dalam proses perkaliannya akan ada penjumlahan bilangan oktal, nanti perkalian heksadesimal, di dalam perhitungannya akan ada penjumlahan bilangan heksadesimal. Maka penjumlahan bilangan-bilangan yang kita bahas dalam sistem digital ini harus dikuasai benar-benar gitu ya, untuk nanti digunakan di perkalian. Nah, kalau untuk pengurangan, itu nanti digunakannya di pembagian gitu ya. Kalau kita bahas setelah perkalian. Oke, sekarang yang kedua, ada perkalian oktal. Nah, perkalian oktal, ini ringkasannya. Langkah-langkah operasi perkalian pada bilangan oktal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalikan masing-masing kolom secara desimal. Nah, jadi, itu cara pertama. Kemudian, ubah dari desimal ke oktal. Gitu ya. Berikutnya, tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktalnya. Apabila hasil perkalian tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry of atau ya carry-nya gitu ya untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya. Pada perkalian oktal juga terdapat penjumlahan oktal di dalamnya. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan. Oke, contoh. Contoh 1 nih. 37 basis 8 kali 16 basis 8 sama dengan berapa hasilnya? Oke. 3716 kita kalikan. Berarti 6 kali 7. Nah, 6 kali 7 ini menggunakan desimal. Berarti 6 kali 7 itu berapa? 42. Nah,
42 ini harus kita konversikan ke oktal, gitu ya. Maka oktalnya, jadi dapat dibagi 8 sama dengan bagi 8 sama dengan 5, sisanya 2 gitu ya. Maka oktalnya jadi 52. Nah, ini kan 2 digit nih oktalnya. Maka 5 ini sebagai carry. Berarti yang ditulis itu 2. Maka yang ditulis di sini 2 nih. Gitu ya. Jadi mana? Nah ini, yang ditulis 2 di sini. Nah, berikutnya berarti 6 kali 3, gitu ya. 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, 18 kita ubah dulu ke oktal. Bagi 8 dapat hasilnya 2, sisanya 2. Maka oktalnya 22. Nah, jangan lupa jumlahkan dengan carry yang sebelumnya 5. Di sini kan ada 5 nih. Jadi tambah 22 ditambah 5. Jadi 27 gitu ya. Nah, maka yang ditulis berikutnya itu 7. Ya, langsung 27 ya. Karena 6-nya kan sudah tidak ada lagi pengalinya di depan 3 ya, sebelah. Jadi kita tulis 27, begitu. Nah, berikutnya yang 1. 1 kali 7, ya berarti 7, maka tinggal tulis ya. Tidak perlu kita konversi lagi, karena itu masih masuk bilangan oktal ya, 7. 1 kali 3, 3. Nah, tinggal penjumlahan. 2, 7 tambah 7, nah 14. Konversi dulu ke oktal, gitu ya. 14 itu jadinya 16, begitu kan ya? Ada tulis 6, ada carry 1, berarti 2 tambah 3, 5 tambah 1, 6. Maka hasilnya 662 basis 8. Gitu ya. Gitu. Nah, atau ini ada cara lain nih, gitu ya. Jadi cara lainnya yaitu di perhitungan carry-nya nih, gitu ya. Jadi kan tadi yang pertama 6 kali 7 ya, hasilnya 42. Nah, ini kita konversi ke oktal. 42 dibagi 8 sama dengan 5. Ya, 8 kali 5, 40, maka sisanya 2 ya. Nah, 2 ini yang ditulis ke sini nih. 2 ini. Nah, berikutnya berarti 5. Nah, 5-nya ini buat carry. Berikutnya 6 dikali 3, 18. Nah, 18 ditambah carry yang ini nih. 5. Jadi 23. Gitu ya. 23 dibagi 8 jadinya 2. 16 kan, 8 kali 2 dapat 16, sisa 7. Gitu ya. Jadi 27 itu juga boleh seperti itu ya. Jadi carry yang sebelumnya ditambahkan ke hasil desimalnya. Seperti itu. Oke, nanti kita lagi ya. Coba mungkin nanti kita latihan. Saya ada soal-soal yang lainnya ya. Oke, berikutnya yang ketiga, perkalian heksadesimal. Itu salah ya. Harusnya 3, belum di edit. Ya, langkah-langkahnya sama. Tinggal kita berarti perkalian dari desimal kita konversi ke, oh kan, ini oktal ya, harusnya ini heksadesimal. Copy paste, copy paste dari oktal, gitu ya. Masih belum diedit nanti, gitu ya perlu. Oke, jadi 37 basis 16 kali 1A basis 16 sama dengan berapa bilangan heksadesimalnya. Nah, 37 kali 1A. Berarti yang pertama A kali 7. A itu berapa? 10. Berarti 10 kali 7, 70. Konversi ke heksadesimal bagi 16.
hasilnya sama dengan 4, gitu ya. Berarti 4 kali 16 itu 64, sisa 6. Nah, maka 6 yang ditulis nih. Nah, berikutnya A kali 3. A itu 10. 10 kali 3, 30. Gitu ya. Maka di sini 30, 30. Nah, tadi bisa langsung tambahin sama carry-nya nih. Ini kan heksadesimalnya menjadi 46 ya, yang 70 tadi. Berarti ada carry-nya 4. Nah, 4 bisa tambahin ke 30 yang tadi. Jadi 34 nih. Kita pakai cara yang ini. Gitu ya. Carry yang ini 4, tambahin ke sini 34. 34 bagi 16 sama dengan 2. Ah, dapat 2 kali 16, 32, sisa 2, maka 22. Itu lebih lebih enak ya, lebih ringkas. Langsung ditambahkan ke depan gitu, ke apa, carry-nya langsung tambahkan ke sini, ke hasil perkalian desimalnya. Oke, jadi 226. Berikutnya 1 kali 7, 7, tinggal tulis ya. Apa, karena ini masih bilangan heksadesimal, 1 kali 3, 3. Nah, berikutnya baru penjumlahan heksadesimal. 6, 2 kali tambah 7, 9, 2 tambah 3, 5. Nah, tidak ada carry ya di sini. Jadi hasilnya 596 basis 16. Oke, gitu ya. Nanti coba latihan soalnya dikerjakan ya. Oke, berikutnya ke pembagian. Nah, pembagian biner yang pertama. Oke, pembagian biner. Ini sama dengan itu ya. Jadi yang pertama 0 dibagi 1. Hasilnya pasti 0 ya. 0 dibagi berapapun ya kecuali 0 gitu ya, 0 bagi 0. 0 bagi 1 hasilnya 0. 1 bagi 1 hasilnya 1. Nah, kalau 1 bagi 0 ya itu tidak boleh ya. Tidak boleh 1 bagi 0 gitu. Nah, makanya contoh 1, hitunglah 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 basis 2 dibagi dengan 1, 0, 1 basis 2. Nah, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 bagi 1, 0, 1. Nah, seperti pembagian desimal aja. Jadi ini 3 digit. Berarti di sini kita perlu 3 digit dulu kan. 1, 1, 1. Dapat 1 nih yang ini. Maka ditulis 1 kali 101, 101. Gitu ya. Nah, berikutnya dikurang. Berarti kita tulis ini 1 kurang 1, 0, 1 kurang 0 berarti 1 kurang 0 berarti 1. Nah, yang depan ini nggak perlu ditulis nolnya ya. Jadi 1, 0, nah turun 1 digit yang ini. Ini turun ke sini. Berikutnya 101 dibagi 101, ya pasti 1 ya, kan sama. 1 kali 101 di sini tulis lagi 101 dikurang berarti ini jadi 0. Nah, jadi 0 ya. Berikutnya, nah di sini ada 02. Kenapa bisa ada 02? Oh, karena ya turunnya kan 11 ya. Jadi kita tulis secara ininya kan gini ya. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, yang pertama 3 digit. Berarti dapat 1 ya. 1, 0, 1. Nah, ini kan dikurang nih. Jadi 0, 1, 1 kurang 1 yang depan, nolnya nggak perlu ditulis ya. Nah, turun 1 digit. Dapat 1. Berarti kan kaliin 101 ya. 1 kali ini dikurang lagi. Kan jadi 0 nih, habis. Berarti turun 1 yang ini kan. 1 dibagi ini nggak bisa kan, makanya 0. Turun lagi 1 digit sebelah kanannya 0. Pasti nggak bisa kan, karena masih 2 digit. Dibagi 3 digit pasti nggak bisa, 0 lagi. Turun digit terakhir 1. Nah, baru bisa ya, dapat 1, 101. Nah, gitu. Jadi hasilnya 1101, begitu ya. Itu pembagian biner. Ya, paling mudah lah biner ya, mau penjumlahan, mau perkalian,
penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagiannya, gitu ya. Tidak sekompleks sekompleks, serumit, oktal dan heksadesimal. Oke, berikutnya pembagian oktal. Pembagian bilangan oktal dilakukan juga dengan cara yang sama dengan bilangan desimal. Ya, ini pembagian oktal sama heksadesimal nih, yang butuh ini ya, luar biasa ininya. Jadi, oke, contohnya 250 basis 8 dibagi 14 basis 8 sama dengan berapa basis 8 ya? 250 bagi 14. Nah, yang pertama jadi sebenarnya gini ya. Jadi ini tidak bisa kita oke 14 kali berapa yang hasilnya 25 yang atau mendekati 25 gitu ya. Oke, jadi begini. Berarti 14 kali 1 itu 14. Kalau 14 kali 2 itu hasilnya 28 ya. Gitu kan. Nah, ini sebenarnya sih itu ya harus dikonversi dulu. Jadi nanti kita coba contoh yang lain. 14 kali 1 sama dengan 14. Ya, karena kalau kali 2 hasilnya 28 ya. 28 kan itu berarti desimalnya ya. Begitu. Sebenarnya harus diubah lagi ke oktal gitu ya nanti makanya 14 ya udah 14. Nanti dapat 114 ya. Ini karena angkanya kecil sih mudah. 4 dikurang 5 kurang 4 1, 2 kurang 1 1. Turun digit ketiga 0, berarti jadi 110. Nah, yang ini nih 110, 14 kali berapa yang hasilnya 110? Nah, 14 kali 6. Kenapa? Gitu ya. Jadi sa apa, 114 kan kalau 14 kali 6 secara ininya, kalau desimalnya itu kan 84 ya, gitu. Nah, 84 itu harus kita konversi ke oktal, begitu ya. Jadi harus kita konversi ke oktal. Jadi kalau mau, pakai aja perkalian dulu desimalnya, itu boleh aja sih, gitu ya. Jadi 14 kali 6, dapat berapa? 84 kan? Gitu ya. Misal, 14 kali 6, secara desimalnya ini dapat berapa? 84. Nah, baru konversi ke oktal, gitu ya. Berarti kan 84 dibagi 8, dapat berapa? Dapat 10 ya, 80, sisa 84. 84 dapat 10, sisa 4 ya? 80 plus 4, iya. Sebentar, 104. Oh, tidak bisa langsung itu ya. Jadi tetap harus satu-satu konversinya. Jadi tetap apa, harus pakai apa, harus satu-satu, nggak bisa ininya ya. Jadi tidak bisa langsung kita 14 kali 6 ini secara desimal 84 dapatnya 104 bukan 110. Nanti tetap harus pakai cara bersusun ya, yang di bawah tuh. 14 kali 6. Eh, miring sih. 14 kali 6. Nah, ini berarti 6 kali 4 dulu ya. Gitu kan, 6 kali 4 hasilnya berapa?
24. Ini konversi ke oktal. 24 bagi 8 sama dengan 3, sisa 0 ya. Nah, ini jadinya 30 oktalnya. Nah, carry-nya 3 ya. Yang ditulis berarti di sini 0. 6 kali 1, 6 ditambah 3 itu sebagai carry, jadi 9. 9 bagi 8, dapat 1, sisa 1. Nah, totalnya jadi 1-1 ya. Ya udah tinggal tulis ini 1-1. Nah, jadi pas 110 ya. 6 dapat 110. Kurang habis. Nah, udah. Jadi hasilnya 16. 250 basis 8 dibagi 14 basis 8 sama dengan 16 basis 8. Ya, ini karena tadi ya kita harus menduga-duga apanya sih? eh Berapa, ya ibaratnya pembaginya gitu ya, misalnya sini 14 kali berapa, yang hasilnya mendekati suatu angka oktal juga gitu ya, bukan 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 apa, bukan desimal gitu ya. Ya memang kalau apa, kalau secara ininya mungkin ya ada teknik yang lebih enak, tinggal ubah aja oktalnya jadi desimal, dua-duanya baru dibagi, hasilnya desimal baru konversi ke oktal gitu ya. Itu gitu, tapi yang kita pelajari kan pembagian langsung bilangan oktalnya ya, seperti itu. Kalau pada mungkin ketika di lapangan bisa seperti itu, gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembagian heksadesimal. Pembagian heksadesimal yang sama dengan pembagian oktal ya. Jadi eh, contohnya nih, 52B basis 16 bagi 9 basis 16 sama dengan berapa? Basis 16 gitu ya. 52B. Nah, 5 dibagi 9 jelas tidak bisa, karena 5 lebih kecil, gitu ya. Maka harus 2 digit dari paling kiri, berarti 52. 52 dibagi 9, nah berarti jadinya 9 dikali berapa yang hasilnya mendekati 52 dalam heksadesimal, gitu ya. Nah, kalau 9 kali 9 kan 81, gitu ya. Atau, nah di sini, jadi 52, gitu ya. Berarti kan 9 dikali 1, 9 kali 3, 27, masih. Nah, itu kan dikonversi lagi ya, gitu. Kalau 9 kali 2, 18, itu udah dikonversi. Jadi heksadesimalnya bukan 16 apal, bukan 18 lagi. Tapi jadi berapa? 12 ya. 16. Apa? 18 ya, 16 sama 2. Begitu, dan seterusnya. Nah, jadi kita butuh 51. Nah, 51 itu, ya mudahnya sebenarnya sih gini ya. Mungkin ini kan, ya kalau 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 hanya satu digit, berarti kan 9 dikali berapa, yang hasilnya 52, gitu ya. Berarti kita harus coba, ya berarti harus coba-coba sih gitu ya, makanya ini agak lama. Atau karena cuma satu digit nih pembaginya, 9 kali berapa hasil 52. Nah 52-nya kalau kita ubah ke apa, ke desimal, berarti kan jadi 5 kali 16, gitu kan ya, 80 tambah 2, 2 kali 1 ya, berarti kan 82. Nah, berarti kan 9 dikali ya, 9 juga kan termasuk bilangan desimal. Jadi lebih itu ya, karena cuma satu digit lebih lebih mudah. Jadi 9 kali berapa yang hasilnya mendekati 82? Ya pasti 9 kali 9. 9 kali 9 81. Nah, baru kita konversi jadi heksadesimal nih. 81 dibagi 16 sama dengan 5. 5 kali 16 80, sisanya berarti 1. Jadi heksadesimalnya dia 51 gitu ya.
di sini 51. Dikurang dapat 1. Ini 0, tidak perlu ditulis ya. B-nya turun digit berikutnya B. Jadi 1B. Nah, 9 dikali berapa yang hasilnya itu sama dengan 1B. Nah, 1B. B itu berapa? 11. Gitu kan ya. 1B. Kalau kita konversi ke desimal, 1B itu kan sama dengan 27, begitu ya. Gitu. Jadi 9 dikali berapa yang hasilnya 27, 9 kali 3, 27. Nah, kita konversi lagi jadi heksadesimal ya. 27 bagi 16, sini dapat sama dengan 1, sisanya 11. 11 itu B, jadi 1B. Nah, maka di sini tulislah 3. Gitu ya, 3 kali 9, 1B. Habis. Pokoknya sampai sisanya itu 0 ya. Seperti itu. Maka hasil pembagian 52B basis 16 dibagi 9 basis 16. Sama dengan 93 basis 16. Oke, begitu ya. Nah, berikutnya. Ini adalah latihan soal untuk perkalian dan pembagian. Ini ya, ini perkalian nomor 1, nomor 2 ini pembagian. Oke, kerjakan. Itu nanti insya Allah dibuatkan video pembahasan latihan-latihan soalnya dari pertemuan pertama ya. Gitu. Nanti dibagikan tautannya atau linknya dari pembahasan latihan soalnya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau Google Classroom, gitu ya. Atau juga mungkin di LMS Unindra juga bisa. Oke, kalau gitu, ini referensinya masih sama ya. 3 referensi ini yang digunakan. Oke, kalau begitu, tutup dengan doa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.